Kenapa sih saya bilang underrated? Karena menurut saya HP ini sebenarnya bagus, hanya saja kalah pamor kalau dibandingkan dengan seri Xiaomi yang lain, seperti Redmi Note 3 atau Redmi Note 4. Saya juga kurang paham soal penamaannya, karena tadinya saya pikir kode X di belakang angka artinya hanya untuk pasar Cina, seperti Redmi Note 4X. Tapi kenyataannya ini HP masuk resmi ke Indonesia, Sob. Halo semua, dengan Nirwan di sini dan ini adalah review dari Xiaomi Redmi 4X. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter. Sekedar ngingetin kalau HP ini udah resmi masuk Indonesia ya. Kalian bisa beli di gerai Erafone terdekat. Jadi biar aman dan hati tenang, belilah yang resmi. Oke, lanjut. Emang sih desain HP ini kelihatan mainstream banget. Bentuknya 11-12 sama HP-HP Xiaomi yang lain. Ukurannya menurut saya ideal ya, karena nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Walau begitu, bodinya kerasa kekar banget, Sob. Nggak gendut tapi nggak kurus juga. Cabi lah. Ditambah lagi warnanya yang hitam. Tampan. Desain membulat di sisi jelas bikin HP ini pas banget digenggaman tangan dan ngasih grip yang oke. Di belakang kita akan temukan sebuah sensor sidik jari yang berada tepat di tengah. Satu kelebihan HP ini yang saya suka adalah build quality-nya yang menurut saya bagus, melebihi ekspektasi saya sih yang pasti. Kekurangan HP ini terutama untuk warna hitam menurut saya adalah gampang banget lecet, Sob. Warna hitam doff di HP ini memang keren, tapi kepentok dikit aja, wassalam deh mulusnya. Saran saya ya, kalau kamu takut lecet, silahkan gunakan soft case. Layar Xiaomi Redmi 4X menurut saya cukup oke. Karena walaupun resolusinya hanya HD, tapi layar 5 inch-nya kelihatan kinclong banget, tajam dan nggak terlalu oversaturated. Sudut pandangnya baik dan enak dipegang karena udah dilapisi oleh Mobi coating dan kaca 2,5D. Di spesifikasi ditulis layar di HP ini udah pakai kaca Corning Gorilla Glass. Sayangnya nggak ada informasi versi apa yang dipakai. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. HP ini diperkuat dengan prosesor Snapdragon 435, RAM 3GB, dan internal storage sebesar 32GB. Performanya mah nggak usah diraguin lagi lah ya, walaupun bukan prosesor flagship, tapi masih sangat bisa diandalkan. Buat pengguna media sosial, sampai main game menggunakan HP ini kerasa nyenengin banget, Sob. Hasil Antutunya juga nggak jelek-jelek amat kok. Saat digunakan bermain game, HP ini masih sanggup menjalankan dengan lancar, walaupun kadang-kadang kita akan nemuin beberapa kali frame drop. Digunakan main game agak lama juga masih nyaman, karena panas yang dihasilkan masih dalam batas wajar. Ditambah lagi sensornya lengkap, Sob, termasuk gyroscope, jadi udah bisa dipakai buat main VR. Kedua slot SIM yang berjenis micro SIM dan nano SIM di HP ini udah support 4G LTE. Oh iya, buat kalian yang pakai kartu XL, jika kalian mau tahu apakah HP ini udah support 4G atau belum, atau daerah kalian udah tercover 4G atau belum, pencet aja bintang 123 bintang 817 pagar. Di situ kalian akan lihat informasi yang komplit mulai dari kompatibilitas kartu, device, dan area terhadap konektivitas 4G XL. Atau kalian juga bisa lihat di aplikasi MyXL yang juga bisa diakses di www.xl.co.id/4G. Oke, lanjut. Performa fingerprint di HP ini juga cepet, Sob. Nggak perlu ngedipin layar dan kamu bisa unlock langsung HP kamu dalam keadaan layar mati. Redmi 4X punya baterai yang bisa dibilang besar. Walaupun bodinya kecil dan cabi, di dalamnya kita akan menemukan baterai sebesar 4100 mAh. Daya tahan baterainya juga cukup impresif dan membuat saya terkesan. Baterai 4100 plus MIUI itu seperti perpaduan yang luar biasa walaupun nggak seirit Redmi Note 4. Satu yang kurang paling ya waktu buat ngecharge yang agak sedikit lama walaupun nggak pakai banget. Padahal sebenarnya HP ini support fast charging, tapi karena demi menekan harga, ya mau nggak mau fitur itu dihilangkan. Redmi 4X pakai Android 6 Marshmallow dengan tampilan antarmuka MIUI 8. Tampilannya simpel dan tanpa everywhere. Customisasi MIUI sangat banyak. Kita bisa ubah mulai dari tampilan utama, icon, sampai font semua kita. Kekurangan dari MIUI yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk menghabiskan banyak sekali RAM yang tersedia. Luar biasa. Fitur dari MIUI itu sebenarnya banyak banget, Sob, tapi saya agak bosan ngebahasnya. Jadi untuk yang ini saya skip aja ya, kasihan kuota kalian. Nah, untuk urusan jepret-menjepret, Xiaomi Redmi 4X punya kamera depan 5 MP dan kamera belakang 13 MP. Kualitas foto yang diambil menggunakan HP ini bisa dibilang lumayan. Dalam kondisi cahaya yang cukup dan momen yang pas, kita dapat menangkap gambar yang baik. Warnanya pas dan name range-nya lumayan dan detailnya cukup oke. Tapi saat kondisi kurang cahaya, shutter speed otomatis akan melambat dan noise yang muncul lumayan mengganggu. Untuk lebih lengkapnya, check this out. Kekurangan yang paling kerasa mungkin untuk kamera depannya yang dimana hasil selfie-nya itu jauh dari yang diharapkan.
Saya itu aslinya ganteng, cuma pas foto pakai HP ini kok kelihatan sedikit berkurang gitu kadar gantengnya. Walau terasa standar, tapi buat point and shot dan penggunaan di media sosial, kamera di HP ini masih bisa diharapkan. Sedangkan untuk sektor perekaman video, Redmi 4S bisa merekam video hingga resolusi Full HD. Kualitasnya, standar lah ya, nggak jelek-jelek banget, tapi ya nggak bagus-bagus amat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, untuk ukuran HP resmi, Redmi 4X sangat value deal menurut saya. Susah banget kalau disuruh cari kekurangannya, paling ya berapa minus kecil dan kamera yang kerasa standar dan biasa aja, terutama di bagian selfie. Jadi jelas, saya merekomendasikan HP ini jika kalian memang punya budget 2 jutaan dan mencari HP resmi. Oke, saya jadi penasaran, ada nggak ya yang bakal nulis di kolom komentar kalau review ini objektif dan di-endorse sama Xiaomi? Kita lihat aja nanti. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan Irwan di sini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios. Hold on.